bahasa, teks, dan konteks. Tuhan memilih untuk melakukan atau menuliskan Alkitab itu dalam bahasa manusia. Keinginan Allah ini disampaikan agar kemudian dipahami. Nah, alat yang kita pakai untuk memahami maksud Allah adalah bahasa. Dan bahasa yang digunakan Allah bahasa manusia. Maka kita mempelajarinya dengan akal budi, ya. Dengan demikian, maka kita, oh ini maksudnya Tuhan, ya. Ada begitu banyak arti di dalam satu kata, dan kata-kata itu adalah kekuatan. Kitab Kejadian ini atau kitab-kitab yang lain adalah diilhamkan Tuhan, suatu kesatuan Alkitab, tapi ada beberapa kitab yang mereka mengilhamkan atau menyatakan maksudnya sendiri. Firman Tuhan yang tertulis ini adalah produksi dari Roh Tuhan, Roh Kudus. Maka kita juga harus minta kepadanya agar kita dituntun. Dengan demikian kita bisa memahaminya, ya. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2020 membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-7 dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks. Seperti biasa, di studio sudah ditemani teman-teman dan narasumber kita untuk berdiskusi bersama, dan nanti silakan memperkenalkan diri, nama, dan dari mana. Pertanyaan hari ini tetap ada pertanyaan, yaitu bahasa asing apa sih yang kamu tahu, dan boleh nggak sebutkan satu kalimat atau ya silahkan. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau bahasa sedikit tahu Spanyol, bahasa Spanyol. Ya. Yang tahu contohnya que tengas buen día, artinya semoga harimu menyenangkan. Que tengas buen día. Que tengas buen día. Que tengas buen día. Oke, baik, terima kasih Bella sudah sharing. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta pasti kalau bahasa mengenal lebih banyak daripada yang kami ini yang lebih muda. Boleh share salah satu apa aja Pak Pendeta? Ya, karena saya adalah pelajar Alkitab, nah, izinkan saya untuk sharing satu statement ya dari Alkitab langsung. Ini terdengar seperti ini. Epistis sosomense. Pistis, Epistis sosomense. Artinya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Itu bahasa apa Pak Pendeta? Bahasa Greka. Oke, epistis sosomense. Seperti bahasa Cina jadi. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, untuk pelajaran 7, ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan-Mu memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang didiskusikan. Bagi pemirsa yang menyaksikan diskusi ini, biarlah Tuhan tuntun agar apapun yang kami diskusikan, pemirsa dapat mengerti. Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur, amin. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan setelah manusia beranak cucu, memenuhi bumi, tetap masih pada satu bahasa yang sama. Sampai kita tahu ceritanya,
sewaktu setelah air bah, lalu manusia berusaha untuk membuat satu menara yang sangat tinggi, sehingga Tuhan tidak akan bisa lagi membinasakan kami, karena kami bikin menara yang sangat tinggi, yang sampai ke langit. Namun di sana dikacaukan bahasanya, yang kita kenal dengan Menara Babel. Mungkin nanti pendeta boleh kasih tambahan, tapi paling tidak itu yang saya mengerti mengenai pembagian atau terjadinya bahasa yang berbeda-beda. Karena kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, bahkan masih di sekitar Indonesia, kita menemukan banyak bahasa ya. Mungkin bahkan dialek yang berbeda, apalagi dengan kalau kita pergi ke luar negeri. Walaupun saat ini kita tidak bisa pergi kemana-mana, karena kita masih dalam situasi lockdown. Tapi kalau kita lihat, kita di pelajaran Sahabat Petang kita dikatakan lebih dari 6.000 bahasa digunakan di antara miliaran manusia di dunia ini. Dari yang tadinya hanya satu, waktu Menara Babel terpecah, ya mungkin belum sampai 6.000 terpecahnya langsung ya, tapi berkembangnya zaman, lalu ada dialek, ada dan segala macam, bisa lebih dari 6.000 bahasa. Yang menariknya, bahasa-bahasa ini agak mirip satu dengan yang lain dalam beberapa sisi gitu. Jadi mungkin kalau beberapa kata, karena saya tahu bahasa Filipina atau Tagalog, beberapa kata sama dengan bahasa Indonesia. Tadi sebelum mulai on air, Bella mengatakan Filipin sama Spanyol agak ada yang mirip juga ya. Kan? Iya. Jajahannya. Nah, nanti mungkin pendeta juga bisa kasih tambahan mengenai bagaimana bahasa, bahkan bahasa di dalam Alkitab mungkin ya Pak Pendeta ya. Mungkin ada yang mirip dengan bahasa lainnya. Kita lihat bahwa Perjanjian Baru atau hanya beberapa bagian telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.000 bahasa lainnya. Sudah pasti bahwa itu adalah bahasa yang banyak sekali. Namun, itu masih kurang dari setengah bahasa yang dikenal di dunia. Jadi, walaupun Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai banyak bahasa, berbagai macam, tapi itu masih kurang dari setengah bahasa yang ada di dunia. Nah, bagaimana kita dapat memahami Alkitab, baik itu mempelajari dari bahasa aslinya, maupun kita melihat dengan bahasa ibu kita? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Memahami Alkitab. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita lihat satu ayat yang sudah sangat familiar, bagaimana Alkitab mempunyai fungsi atau mempunyai tujuan untuk tadi mengajar, menyatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan kalau kita lihat di ayat inti kita pada pelajaran hari ini, dikatakan supaya menjadi saksi. Sama dengan pelajaran kita hari Minggu, Alkitab ditulis sebagai saksi bagi pekerjaan Allah dalam sejarah. Rencananya untuk menebus manusia yang jatuh dan mengajar kita dalam semua kebenaran. Sebelumnya tadi saya sempat tanya ke Pak Pendeta, kenapa pelajaran kita judulnya bahasa, teks, dan konteks, tapi ayat intinya seperti nggak nyambung gitu ya. Kontradiksi. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ternyata saya juga baru dapat penjelasan bahwa ketika kitab Taurat diletakkan di samping dan bukan di dalam ya Pak Pendeta ya, itu bisa sewaktu-waktu diambil, dibacakan, sehingga orang-orang Israel itu dapat mengerti. Dan ini adalah kata-kata dari Musa kepada orang Lewi. Sesuatu yang
menarik juga buat saya adalah bahwa Tuhan memilih untuk melakukan atau menuliskan Alkitab itu dalam bahasa manusia. Jadi bukan seperti ya mungkin ada beberapa yang Tuhan katakan ini firman Tuhan tuliskan seperti ini, tapi yang lebih banyak adalah dia menginspirasi dan manusia menulis gitu. Membuat pemikiran dan gagasannya terlihat melalui kata-kata manusia. Dan dalam menebus Israel dari Mesir, Allah memilih satu bangsa pilihan untuk menyampaikan pekabarannya kepada semua orang. Dia mengizinkan bangsa itu untuk mengkomunikasikan firman-Nya melalui bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Dan beberapa bagian Alkitab dalam bahasa Aram, bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Kita lihat juga di Perjanjian Baru, yang lebih banyak digunakan adalah bahasa Yunani yang saat itu merupakan bahasa universal, atau mungkin kalau zaman kita sekarang bahasa Inggris ya, lebih dipakai oleh global gitu. Bahasa universal ini memungkinkan para rasul dan gereja mula-mula untuk menyebarkan pekabaran Injil jauh dan meluas dengan semangat misionaris baru setelah kematian Kristus. Kemudian Rasul Yohanes memberikan kesaksian akan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya di dalam Wahyu 1 ayat 2. Boleh, mungkin pendeta ada yang mau berikan tambahan untuk pelajaran kita hari ini? Saya karena kebetulan ini pelajaran adalah mengenai bahasa ya, language. Saya juga suka untuk menyentuh sedikit ini 2 Timotius 3:16 ya, 3:16 dan 17. Ayat yang biasa, bukan? Tapi coba perhatikan, kata-kata di situ dinyatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata selanjutnya muncul adalah memang. Memang ini kan adverb. Itu tidak muncul di bahasa asli sebenarnya. Kata memang ini kelihatannya diterjemahkan dari conjunction dan, ke, atau kai, ya sarjana bilang kai, ya, atau ke, ya, ke. Jadi ini seharusnya tidak boleh diterjemahkan dengan kata memang. Seharusnya lebih baik diterjemahkan menjadi dan. Sehingga kita melihat ada 2 yang diperkenalkan di situ, yaitu segala tulisan atau setiap tulisan adalah diilhamkan oleh Allah, atau dihembuskan oleh Allah dan bermanfaat. Jadi kira-kira begitu kalau kita pakai artinya menerjemahkannya sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani lalu menyerapnya dalam kaidah bahasa Indonesia ya. Jadi tidak kata memang ditemukan di sana karena adverb. Lebih bagus dipertahankan dan ya, dan. Jadi segala tulisan adalah atau setiap tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Baru tambahlah itu. Untuk apa? Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, kira-kira demikian. Ya, ini untuk pemahaman Alkitab. Karena sekali lagi, ini keinginan Allah ini disampaikan agar kemudian dipahami. Nah, alat yang kita pakai untuk memahami maksud Allah adalah bahasa. Dan bahasa yang digunakan Allah bahasa manusia. Maka kita mempelajarinya dengan akal budi ya. Dengan demikian maka kita ini maksudnya Tuhan ya. Saya kira ayat yang ditulis di ITB ya, Indonesia Terjemahan Baru ini no problem, ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau ada sedikit koreksi misalnya ya, kita bisa pakai cara itu tadi ya. Disitulah gunanya kita mendalami bahasa asli itu ya, kalau mau kita pakai maksud dan tujuan pelajaran yang ditulis kepada kita ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ada satu kutipan di bawah dikatakan banyak orang tidak hanya memiliki Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka. Contohnya kalau bahasa Indonesia mungkin lebih lazim dipakai ITB yang tadi Pendeta katakan, Indonesia Terjemahan Baru. Tapi bahkan memiliki berbagai versi dalam bahasa mereka sendiri. Contohnya yang paling banyak itu adalah bahasa Inggris ya. Ada King James, ada New International, bahkan ada yang bahasa sehari-hari. Diterjemahkan. Yang lain kalaupun ada mungkin hanya memiliki satu versi, tetapi terlepas dari apa yang kita miliki, pokok utamanya adalah menghargainya sebagai firman Tuhan dan yang paling penting mematuhi apa yang diajarkannya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Senin. Silakan Bella.
Baik, di hari Senin ini berfokus kepada kata-kata dan artinya. Tadi Kak Yola sudah menjelaskan juga ada begitu banyak bahasa yang ada di dunia ini, dan bagaimana Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa ibu kita. Dan di sini dikatakan bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan, dan di dalam setiap bahasa ada kata-kata yang sangat kaya dan mendalam artinya, sehingga sulit untuk menerjemahkannya dengan satu kata ke dalam bahasa lain secara memadai. Jadi memang kalau mungkin tadi juga di sebelum recording kita membahas bagaimana ada satu kata ternyata banyak sekali artinya, dan memang di sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa ada begitu banyak arti di dalam satu kata, dan kata-kata itu adalah kekuatan. Dan di sini dikatakan bahwa kata-kata itu bisa menuduh dan menghakimi, dan bisa menenangkan dan ramah, membawa kesembuhan bagi jiwa. Nah, di sini di sekolah sahabat diambil contoh kata Ibrani hesed. Jadi tadi saya sempat tanya pendeta untuk penyebutannya. Jadi sebutannya hesed, yaitu kasih setia. Dan ini adalah salah satu kata yang terkaya dan paling dalam artinya di Perjanjian Lama. Dan sebenarnya kenapa dibilang ini juga kaya untuk katanya, tapi memang Allah kita juga adalah memang Allah yang kasih. Jadi sebenarnya di saat kita menyebutkan kasih ini tidak hanya bilang sekedar oh iya kasih, tapi ternyata selain katanya kaya akan artinya, tapi memang menunjukkan karakter dari Allah kita, yaitu memang Allah kita adalah kasih juga. Dan di sini hesed atau kasih setia itu menggambarkan kasih, kesetiaan, kemurahan, dan sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Di sini ada beberapa contoh yang disebutkan di beberapa ayat. Misalkan di 1 Raja-Raja 3 ayat 6, bagaimana Tuhan menunjukkan hesednya, belas kasihannya kepada Daud, dan apa yang diberikan oleh Allah itu adalah kasih yang besar bagi Daud pada saat itu. Begitu juga di Mazmur 57 ayat 3, bagaimana ditulis di sini, Ia akan mengirimkan kemurahan dan kebenarannya. Kemurahannya itu hesed, kasih setianya. Jadi benar-benar ternyata yang kita lihat di sini itu dalam artinya. Dan ada beberapa juga contoh di Mika 7 ayat 20, dan ada juga di Mazmur juga. Banyak sekali menunjukkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita manusia, dan kita tidak bisa segampangnya untuk mengatakan iya kasih, karena berkali-kali Tuhan menunjukkan arti dari kata-kata ini dan menunjukkan karakter Dia. Jadi kita harus memahami betul-betul setiap kata-kata ini di Alkitab. Bukan kita memahami kita harus mengambil kamus atau apapun untuk oh iya kita harus ambilkan, enggak. Tapi maksudnya bagaimana kita untuk kalau pendeta tadi bilang menghargai. Kita harus menghargai, tidak hanya seperti angin lalu saja, tapi kita harus mendalami apa artinya ini. Karena di sini jugalah kita mengenal siapa Tuhan kita. Seperti di sini ada juga contoh selain hesed tadi, shalom. Kita selalu bilang shalom, dan kadang orang mengatakan itu seperti hanya halo gitu. Padahal sebenarnya shalom itu ternyata memiliki arti yang dalam, di mana di sini menunjukkan ada damai, kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Bagaimana Ayub waktu dia mendapatkan masalah dalam kehidupannya pada saat itu, dia tidak punya ketenangan, dia tidak punya keadaan atau situasi yang tentram. Dan di situ dibilang tidak ada shalom. Berarti kan itu betul-betul dalam artinya, di mana menunjukkan keadaannya saat itu. Jadi tidak sekedar seperti kita bilang halo saja, tapi ternyata shalom itu juga menunjukkan keadaan orang, dan itu artinya juga kaya, penuh makna yang besar. Dan di saat kita mengatakan shalom, itu merupakan karunia dari Tuhan. Dan kita harus bersyukur, dimana kalau kita hari Sabat, kita selalu bilang Sabat Shalom. Ternyata itu bukan hanya
oh iya, halo, sahabat gitu. Tapi ternyata di dalam sahabat itu kita memiliki kedamaian, kesempurnaan, kesejahteraan dari Tuhan. Dan di sini kita harus bersyukur bahwa disitulah persekutuan kita dengan Tuhan memberikan puncak kedamaian yang seutuhnya yang dirindukan oleh hidup kita di tengah-tengah situasi dunia seperti ini. Jadi shalom itu, apalagi di situasi corona saat ini, adalah saat yang tepat di mana kita membagikan shalom kita, bukan hanya sekedar halo, tapi shalom yaitu tenang walaupun di situasi seperti ini. Shalom Tuhan, kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan dari Tuhan menjadi milik kita. Luar biasa ya, hanya membahas satu kata aja ternyata banyak sekali, banyak kaya sekali artinya. Ada satu pertanyaan di bawah Pak Pendeta. Dalam bahasa apapun kita berbicara dan membaca, sekalipun tidak mengetahui arti asli dari kata-kata ini, bagaimanakah kita bisa mengalami secara nyata arti kata-kata ini dalam pengertian kita yang terbaik? Baik, sebelum sampai kepada pertanyaan itu, kalau setuju, mau enggak kelengkapan kata shalom? Karena shalom ini kan seperti tadi, terima kasih Bella ya, sudah memberikan kepada kita satu pemandangan yang lebih baik ya, sehubungan dengan kata shalom ini ya. Bukan salum ya, shalom. Karena ada dua istilah ya, ada ada ya, itu beda ya, shalom. Nah, menarik, kata shalom ini kan ini kependekan. Banyak orang katakan ini jadi seperti heavenly greetings. Tapi kalau kita dengar ini seperti doa sebenarnya, ya, seperti doa. Jadi menyatakan sesuatu. Tapi kalau dalam bentuk lengkapnya, orang Ibrani sering katakan seperti ini, shalom aleichem. Apa namanya ini? Ya diterjemahkan seperti tadi ya, dengan kelengkapannya tadi. Jadi bukan hanya damai, tapi juga sejahtera. Ya. Jadi damai, ya damai kan di hati ya, damai. Sejahtera, mungkin kita bisa katakan ini bagian dari fisik ya, kira-kira demikian. Nah, masuk kita kembali kepada pertanyaannya, kita kurang mengerti dengan sebuah kata, katakanlah begitu ya, sebuah kata. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memahami atau mengalami sendiri realita dari kata-kata ini ya, dan kemudian kita bisa rasakan dalam hidup. Ada satu ayat yang saya rindu bagikan, yaitu yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya di Roma ya, Roma pasal 10 ayat 2. Mungkin salah seorang mau bacakan ya, 10 ayat 2. Ada kata-kata di sana yang cukup saya kira sangat tepat lah ya dengan apa yang kita sedang pertanyakan sekarang ya. Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tidak bisa tidak, kita perlu tegas di sini ya. Kita bukan katakan bahwa kita tidak bermurah hati ya, tapi yang jelas firman itu harus dipahami. Karena apa? Ada banyak orang, dia kira dia mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, tapi pengertian keliru. Nah, sama seperti yang Yesus juga katakan ya, engkau telah menyelidiki kitab-kitab suci untuk menemukan keselamatan. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu berbicara tentang aku, tapi kamu nggak percaya kepada aku. Oke, pelajaran kita satu pekan ini seringkali membuat orang jadi mau jadi pintar ya. Kalau dalam koran kan ada satu karikatur dibuat, kalau orang pintar itu kepalanya lebih besar daripada badannya. Tapi orang yang berbuat itu badannya lebih besar, sangat besar, tidak kongruen dengan kepala terlalu kecil. Nah, kita mau seimbang. Nah, tapi banyak orang ketika mempelajari firman Tuhan ini, mereka hanya cekoki kepala penuh, tapi tidak berbuat. Enggak juga begitu. Jadi waktu kita mempelajari Alkitab, jangan pernah lupa bahwa kitab ini adalah sebuah kesaksian yang menuntun kita kepada jalan keselamatan yang ada satu oknum, Yesus Kristus. Nah, jadi waktu kita mendalami Alkitab, jangan pernah berpikir bahwa kita hanya mendapatkan something. No, it must be someone, seseorang. Dan seseorang itu adalah dia. Ya, yang membawa kita, menuntun kita terus kepada keselamatan. Jadi
Di satu sisi saya harus katakan, iya enggak apa-apa, Roh Kudus akan menolong, kan begitu. Kalau kita tidak mengerti, kan begitu, Roh Kudus akan menolong. Tapi harus ada upaya untuk mencoba memahaminya. Entah bagaimana caranya. Coba memahaminya, mungkin bertanya kepada orang lain, atau mungkin berdoa lebih sungguh-sungguh. Baca kembali. Masih ingat sida-sida Ethiopia? Dia nggak tahu itu siapa itu yang dibicarakan dalam kitab Yesaya. Dia baca luar biasa ya, dalam perjalanannya pulang. Tapi kemudian Tuhan mengerti. Dia utus Filipus yang lebih bikin KKR di mana? Di Samaria. Karena penting sekali untuk mendapatkan orang ini, mengenal siapa yang sedang dibicarakan di kitab Yesaya. Nabi itu, ya. Ya, nabi itu mengatakan sesuatu, seseorang yang belum terlihat ya di perjanjian baru. Dan itulah Yesus. Baik. Luar biasa, sangat ini ya, sangat interesting ya buat kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, hari Selasa. Nah, hari Selasa ini kita melihat ada sesuatu yang berbeda, yang unik ya. Yang kadang mungkin dalam pelajaran kita nanti di hari Sabat, kita sering akan skip ya. Ini ya terlalu technicality ya. Ini terlalu teknis. Jadi, tapi ada sesuatu yang menarik yang kita lihat, khususnya untuk bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani juga memiliki kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap bahasa memiliki kekuatan. Setiap bahasa juga memiliki kekurangan. Nah, salah satu yang tidak ada di dalam bahasa Ibrani adalah tanda baca. Punctuation, ya mark, ya tanda-tanda baca. Tapi bukan dalam arti bahasa ini tidak bisa menyiapkan hal yang bisa membantu kita membacanya dengan baik. Nah, salah satu yang dipakai untuk membangun semacam tanda baca waktu kita membaca Alkitab bahasa Ibrani ini, ada yang disebut namanya dengan bagaimana ini, aksen ya. Jadi sesuatu lah, ada partikel-partikel tertentu dalam Alkitab Ibrani ini sehingga kita bisa dibantu dalam membacanya. Nah, yang lain lagi yang pelajaran kita sedang bawa adalah ini pattern ya. Jadi ada pengulangan, ada disebut di sini, kemudian disebut lagi nanti di tempat lain, baru disebut lagi yang lain. Nah, ini membantu. Oh, kalau ini sudah muncul di sini, berarti ini bagian pertama nih. Dia muncul lagi di sini, oh ini bagian kedua. Lalu ini muncul lagi, oh bagian ketiga. Jadi orang terbantu ya, ada yang kita bisa dapatkan walaupun tidak ada tanda-tanda baca dalam arti yang sebenarnya ya. Nah, contohnya dibuat di sini Kejadian 1. Ayatnya ayat 26 sampai 27. Nah, kita lihat ada beberapa kata yang muncul ya, beberapa kali. Contohnya Elohim ya. Dengan hormat kita sebutkan ini ya, karena ini bukan oknum yang setara dengan kita ya. Elohim, dia muncul 3 kali ya, ketika dia bersabda, ketika dia bertindak, dan kemudian gambaran Elohim ketika Allah rindu menciptakan manusia. Nah, jadi ini saya lihat bagaikan sebuah kalimat sempurna walaupun singkat. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Subjeknya Allah berfirman, Elohim berfirman. Lalu kemudian dia bertindak, dia bekerja. Yaitu apa? Mau menciptakan manusia. Lalu diciptakannya manusia itu menurut atau dalam gambarnya ya. Jadi itu jadi seperti subjek, predikat, objek ya. Itu yang menarik ya, ada 3 kali. Lalu kemudian 3 kali juga muncul kata kerja bara yang selalu berhubungan dengan Allah. Tidak ada oknum di dalam perjanjian lama yang digambarkan bertindak menggunakan kata bara. Kalau kita Indonesia kan banyak ya, oh saya baru cipta lagu nih. Dalam Alkitab kita tidak temukan di dalam perjanjian lama ya, bahwa ada orang katakan dia mengkompos musik lalu dia bilang saya mencipta. Nah, dia tidak digunakan bahasa itu. Jadi kata kerja ini tingkatannya udah lebih tinggi. Ini masuk kepada ranah supernatural ya, Allah sendiri ya, atau Elohim itu sendiri. Lalu kemudian ini 3 kali juga muncul ya, 3 kali muncul. Lalu kemudian yang 2 kali muncul, jadi lebih kurang daripada itu adalah kata Adam ya, Adam sebagai manusia atau Adam itu sebagai umat manusia.
Lalu muncul lagi ada beberapa kata ya, dan salah satunya yang muncul 2 kali yaitu haeretz ya, dengan apa namanya, dengan definite artikel the, kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, the eretz ya, the earth ya, the earth, kira-kira demikian. Nah, ini memberikan kita semacam sebuah pattern yang membantu kita untuk memahami Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya. Kita melihat strata kekuasaan itu ada dalam occurrences, dalam kemunculan. Elohim pertama. Lalu kemudian Adam, manusia. Setelah itu baru kemudian ciptaan-ciptaan lain. Jadi Elohim itu meminta agar Adam ini, dalam terjemahan biasa kita anggap sebagai dominasi ya, walaupun sebenarnya bukan dominasi ya, ini lebih mengarah kepada penata layanan ya. Jadi dia melayani atau mengurusi bumi dengan segala isinya. Lalu kemudian creations itu di bawah Adam, di bawah manusia. Diperkaya pemahaman kita hanya oleh pattern ya. Setelah memahami ayat itu, bantu dengan pattern. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Sama seperti kalau kita mempelajari sajak lah. Kata-kata yang biasa itu membentuk sesuatu. Kadang-kadang ada makna tersembunyi di belakang sajak itu. Oleh karena melihat susunannya. Nah, seperti itulah yang kita temukan di dalam pelajaran ini ya. Mungkin yang kedua yaitu Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 ya. Ini holy, holy, holy. Nah, menariknya begini. Saya juga perlu ingatkan ini karena seringkali orang belajar pattern dulu lalu abaikan meaning dari kalimat. Jadi terlalu ngelotok itu masalah pattern, struktur dan yang lain-lain. Tapi lupa ada makna dari perkataan, bukan. Jadi dia lebih tertarik kepada pola. Nah, ini jadi salah kaprah akhirnya ketika dia lihat holy, holy, holy. Oh, ini 3 kali disebut. Oh, ini Trinitas ini. Oh, jangan-jangan seperti itu ya. Baca dulu ini maksudnya apa. Dan kita dapatkan pola ini sebenarnya sedang memberikan penekanan kepada bagaimana serafim. Tahu serafim? Malaikat. Nah, ini serafim ada berbeda, bukan kerubim dibilang serafim. Jadi ini fungsinya membakar ya, saraf dari kata saraf ya, membakar, to burn, saraf ya, serafim. Artinya malaikat-malaikat yang menyala-nyala, yang membakar. Mereka yang kudus, yang bersama dengan yang maha tinggi di atas itu mengatakan kudus, kudus, kudus. Dan itu dirasakan, diresponi oleh Yesaya sang nabi. Dan dia pun katakan, ya kudus, kudus, kudus. Tapi dia menyadari, ini kekudusan absolutnya yang maha tinggi ini, yang diresponi oleh malaikat yang kudus juga, menyadarkan saya bahwa saya ya celaka, orang celaka, ya najis bibir dia katakan. Nah, disitulah kemudian kata saraf tadi ya, serafim itu muncul. Lalu ya malaikat membawa perbaraan ya dan menguduskan lidah dari siapa? Dari Yesaya. Saya merasa kalau dibakar lidahnya, mulutnya juga ikut terbakar kan begitu. Jadi mungkin ada cacat mungkin di mulut apa untuk menunjukkan. Jadi seperti sebuah mark ya bagi orang, lihat aku dikuduskan. Tapi kekudusan yang saya miliki tidak absolut. Tidak seperti Allah. Jadi jangan sama-samakan ya. Dia yang maha tinggi tetap kudus. Nah, itulah ketika kita lihat pattern itu bisa menolong, bisa mengenhance ya, bisa memperkaya pemahaman kita terhadap naskah Alkitab, terhadap kalimat demi kalimat, terhadap paragraf, terhadap chapter ya dari Alkitab. Tapi jangan jadi kebablasan, tidak mempelajari makna kalimat, belajar pattern saja. Itu bisa juga jadi salah kaprah ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi ketika kita mempelajari pelajaran hari Selasa ini, kita juga harus menghargai bahwa para nabi atau para penulis Alkitab lebih tepatnya menuliskan kitab-kitab itu dengan menggunakan menggunakan kaidah-kaidah bahasa termasuk pola dan lain-lain ya. Dan ini perlu juga diterima dengan baik. Mungkin satu contoh yang tidak ada dalam pelajaran Selasa ya. Kita peratapan contohnya. Tahukah kita bahwa itu adalah kitab alfabet? Ya, itu alfabet. Jadi, misalnya pasal 1 terdiri dari 22 ayat, bukan?
sama dengan pasal 2, sama dengan pasal 4, sama dengan pasal 5, pasal terakhir. Pasal 3 kali 3, 22 ayat setiap pasal, kecuali pasal pertengahan. Alfabet. Jadi artinya menandakan, dan dari situlah muncul lagu Sion. Kalau di Seven Day Adventist Hymnal itu nomor 100. Great is thy faithfulness. Itu diambil dari pasal 3. Artinya gini, walaupun banyak gelombang hidup kita, susah, senang, ya, jatuh, bangun. Tapi ingat, great is thy faithfulness. Itu bagiannya. Itu yang kita bisa lihat. Pattern itu. Jadi walaupun hidup kita ya berganti-ganti, mulai dari A sampai Z, tapi tetap kita bisa rasakan great is thy faithfulness, selalu baru tiap pagi. Kalau kita mau cari, ya, selalu baru. Pasti ada yang baru kalau kita mau cari Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya orang musik, Pak Pendeta. Jadi begitu Pak Pendeta melihat kasih tahu tadi soal pattern, saya bisa langsung membayangkan gitu bagaimana pattern memang membantu memperkaya bagaimana saya melihat satu repertuar musik. Saya sampai speechless, Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di hari Rabu, judulnya adalah teks dan konteks. Tentunya pada saat kita melihat tulisan-tulisan, terutama yang di dalam Alkitab, semua ditulis memiliki arti masing-masing, ya. Selalu terjadi dalam sebuah konteks, dalam satu gambar yang lebih besar gitu, big picture. Kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Sebuah kata memiliki konteks dekat dengan kalimat, dan bagian inilah yang perlu dipahami lebih dahulu. Banyak orang yang saya kenal juga salah mengartikan Alkitab ketika mereka hanya mencomot-comot dari ayat ini, ayat ini. Tidak melihat ceritanya secara keseluruhan. Yang paling mudah mungkin dan paling sering disalahpahami ketika mimpi Petrus, Pak Pendeta, ya. Tuhan memberikan mimpi, turunin sebuah kain besar dengan hewan-hewan yang atau penglihatan. Penglihatan. Oh ya, penglihatan. Hewan-hewan yang haram, lalu ada satu kata yang disuruh makan gitu. Banyak orang yang mengartikan, berarti mulai dari perjanjian baru sudah boleh makan daging binatang haram. Tapi ternyata kalau kita lihat secara garis besar atau cerita keseluruhan dari penglihatan Petrus ini adalah bahkan disebutkan di satu ayat secara spesifik, Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan orang. Dan itu konteks yang harus kita lihat secara keseluruhan, bukan hanya mencomot-comot beberapa ayat-ayat saja. Kita lihat di sini juga ada konteks yang lebih luas di mana kalimat itu muncul secara keseluruhan. Ini bisa berupa perikop, pasal atau beberapa pasal. Penting untuk memahami sebaik mungkin konteks kata dan kalimat agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Yang tadi saya sebutkan itu mungkin satu yang general, ya. Pak Pendeta pasti saya yakin lebih banyak lagi yang bisa di sharing kepada kita pada saat ini mengenai konteks dari beberapa ayat. Nah, kita lihat kembali di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Tadi yang Pak Pendeta sudah jelaskan di hari Selasa mengenai kata bara atau menciptakan. Dalam konteks ayat ini, kita melihat bahwa manusia didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa istilah Ibrani Adam harus dipahami menunjuk kepada umat manusia atau kemanusiaan secara umum. Tapi di dalam Kejadian 2 ayat 7 ada Adam lagi yang disebutkan di situ, yang menunjuk kepada pembentukan Adam dari debu tanah. Adamah. Lalu ada lagi Adam sebagai umat manusia, Adam sebagai seorang laki-laki, dan Adam sebagai pribadi. Nah, ini mungkin pendeta boleh jelaskan. Tadi yang pendeta sebutkan ada 3 Adam. Ya, silakan Pendeta.
Baik, kembali ini adalah Kejadian ya. Ya. Ini kitab Kejadian karena ada lagi muncul Adam yang lain di kitab Roma, bukan? Ya. Tapi kita pakai dulu yang di Kejadian pasal 1 sampai mungkin sampai pasal 5 ya, sampai pasal 5. Nah, menarik untuk melihat bahwa kata Adam ini kalau mau diartikan tanah ya, karena dari situ dia diambil ya. Adamah ya, ada direction disebut ya. Jadi akhiran ahnya itu menunjukkan dari situ ya, dari Adam, maksudnya dari tanah. Nah, inilah yang disebut dengan konteks ya. Jadi walaupun kata yang sama, tapi oleh berpindahnya dia kepada cerita lain, maka artinya jadi berbeda ya. Jadi itu memberikan arti lain kepada arti pertama. Lalu pindah lagi ke tempat lain. Arti yang kedua, arti yang ketiga, arti yang keempat, arti yang kelima. Dan itu memperkaya memperkaya pengetahuan kita. Nah, sama seperti yang sudah diterangkan tadi bahwa Kejadian 1:27, karena Adam yang dimaksud di sini ada ekornya ya. Jadi disebutkan ada laki-laki dan perempuan. Jadi diciptakanlah Adam, laki-laki dan perempuan. Nah, ini memberikan efek bahwa Adam di sini maksudnya adalah manusia atau umat manusia, ya, umat manusia. Sementara kalau kita masuk ke pasal 2 ayat 7, jadi gampang menghafalnya. Tinggal drop saja pasal 1-nya, jadi 2:7 ya, 2:7. Nah, di sini Tuhan membentuk atau menciptakan manusia itu yang laki-lakinya saja dulu, yang pertama toh. Nah, setelah itu baru kemudian ada manusia perempuan diciptakan, yaitu dari yang laki-laki ya. Nah, kemudian kita bikin pengertian lain sepertinya ini. Ini Adam yang mana lagi nih? Oh, ini Adam si laki-laki nih. Ya, Adam si laki-laki. Sampai kemudian muncullah sebuah asosiasi ya. Jadi semacam pengenalan kita bahwa Adam juga nama laki-laki pertama atau grandparents kita ya, great grandparents kita yang pertama, yaitu Adam namanya ya, karena dia yang pertama ya, dia yang pertama. Jadi dia yang berhak untuk menerima nama itu ya, by association ya. Ini kira-kira begitu. Jadi inilah yang disebut namanya dengan konteks. Tapi menarik juga untuk mungkin bagi mereka yang suka etimologi ya, ilmu asal kata ya, konteks. Konteks ini apa sih? Kan itu dua kata sebenarnya dari bahasa Latin, bukan? Contextere ya. Jadi kalau con itu kan bersama-sama ya, artinya together ya. Lalu kemudian yang kata berikutnya ini saya bisa gambarkan seperti orang lagi menganyam tikar. Jadi nganyam tikar sama-sama gitu. Jadi dengan demikian kalau kita bicara tentang meaning, ambil dalam konteks, maka itu dianyam bersama ya. Jadi bukan dalam arti kemudian kita lupakan pengertian pertama dari kata itu, tidak juga ya. Tapi jalinan itu membentuk sesuatu yang lain ya, yang memberikan kepada kita pengertian tambahan. Oh, ini artinya, oh ini artinya. Walaupun di beberapa tempat kita lihat sepertinya arti itu memang sama-sama berbeda, sama sekali baru ya. Tidak ada jejak pengertian pertama ya, betul-betul berbeda begitu. Nah, ada juga begitu ya. Mungkin satu contoh saya berikan supaya jangan bertanya-tanya, memang ada satu kata yang arti jadi berbeda sama sekali. Iya, ada. Saya lupa kata itu, tapi itu di Perjanjian Baru ya. Kata yang disebutkan dengan Yohanes Pembaptis, makanannya apa gitu ya. Disebut belalang. Satu belalang. Benar, ada belalang, memang belalang yang lompat-lompat itu. Tapi ada satu itu merujuk kepada tanaman, kan beda itu artinya. Sama seperti bahasa Indonesia, mungkin saya bikin contoh, mungkin tahu. Tahu, makanan dengan tahu pikiran kan beda. Ya, makan tahu dengan pengetahuan. Beda kan? Nah, jadi kira-kira demikian. Jadi tergantung konteks ya. Kata itu bisa berbeda ya, tergantung konteks. Itulah sebabnya perlu mempelajari ceritanya. Dalam pelajaran kita ini sepertinya diarahkan kita kepada literary konteks ya. Jadi tulisan itulah konteksnya. Tapi ada lagi konteks yang lain, yaitu sejarahnya, cerita hidupnya ya, cerita hidupnya itu juga bisa mempengaruhi arti sebuah kata. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silakan Bella.
Baik, di hari Kamis mengenai kitab-kitab dan pekabaran mereka. Unit terbesar dalam Alkitab adalah kitab-kitab. Kitab-kitab dalam Alkitab ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Tadi sempat bicara sama pendeta mengenai kitab-kitab ini di hari Kamis ini, dan pendeta bilang bahwa memang betul Alkitab itu suatu kesatuan, tapi ada beberapa kitab yang mereka itu sebenarnya kita biarkan untuk menafsirkan atau independen sendiri. Tapi bukan berarti kita memaksudkan untuk memisahkan kitab-kitab itu dari Alkitab. Tapi maksudnya adalah mereka tetap kesatuan, tapi ada beberapa kitab yang mereka perlu menjelaskan sendiri apa isi dari kitab-kitab tersebut. Dan beberapa kitab dimaksudkan sebagai pekabaran kenabian. Yang lainnya seperti Mazmur, itu merupakan kompilasi. Ada kitab-kitab sejarah, seperti 1 dan 2 Raja-Raja. Dan ada surat-surat ke berbagai gereja, seperti yang ditulis oleh Paulus dan para rasul lainnya. Pada saat kita berusaha memahami pekabaran dan makna sebuah kitab, penting untuk diawali dari penulis dan latar belakangnya. Banyak penulis Alkitab merupakan para penulis yang ditugaskan. 5 kitab pertama Perjanjian Lama diidentifikasi dituliskan oleh Musa. Dan kita tahu kitab Keluaran sampai Ulangan itu ditulis oleh Musa. Dan tentu saja kitab itu ditulis setelah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi karena kitab Kejadian adalah dasar dari sejarah perbuatan Allah dari penciptaan hingga periode para bapa, adalah masuk akal bahwa buku ini ditulis sebelum keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi untuk Kejadian dituliskan sebelum, dan untuk Keluaran sampai Ulangan dituliskan oleh Musa setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di sini cukup menarik bahwa dalam kitab Kejadian ini kita diberitahukan bukan hanya mengenai asal-usul kita, tetapi juga bagaimana di dalam kitab Kejadian ini menceritakan atau menyatakan mengenai rencana keselamatan ataupun sarana di mana Allah akan menebus manusia yang jatuh. Jadi ternyata di Kejadian ini begitu dalam, banyak sekali proses di mana umat manusia berasal sampai akhirnya jatuh ke dalam dosa dan akhirnya keselamatan itu direncanakan, itu memang dijelaskan di Kejadian. Dan yang menarik di sini ada tulisan dari Ellen White di buku Alpha dan Omega jilid 1 halaman 251, bagaimana Ellen White mengatakan bahwa tanpa disadari oleh Musa sendiri, ternyata Musa diberikan ilham oleh Roh Kudus, dan di saat itulah dia menuliskan buku Kejadian. Jadi benar-benar bagaimana menariknya melihat Tuhan mengilhamkan kepada Musa kitab Kejadian ini, dan dia akhirnya dapat mengerti suatu rencana yang besar dari Tuhan dari asal mula manusia. Karena waktu itu Ellen White menuliskan Musa, dia seperti melihat bangsa Israel, keadaan bangsa Israel, dia berdoa siang dan malam meminta Tuhan untuk membantu bangsa Israel. Dan di saat dia berdoa itulah dia tidak menyadari malaikat-malaikat surga memancarkan terang mereka ke sekeliling diri Musa, dan disitulah dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus, bukan saja mengenai bangsa Israel itu sendiri, tapi Tuhan menjawab justru dengan memberikan suatu ilham tentang buku Kejadian ini, kitab Kejadian ini. Jadi kalau kita belajar di kuartal sebelumnya juga mengenai Ezra dan Daniel, bagaimana Daniel berdoa dan akhirnya datanglah Yesus. Seperti inilah Musa, dia hanya berdoa untuk Israel, tapi Tuhan memberikan ilham mengenai buku Kejadian. Bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak. Disitulah semuanya akhirnya digenapi, dan kita tahu bersama bahwa kitab Kejadian ini atau kitab-kitab yang lain adalah diilhamkan Tuhan, suatu kesatuan Alkitab, tapi ada beberapa kitab yang mereka mengilhamkan atau menyatakan maksudnya sendiri. Dan memang kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk mengetahui ini. Bagaimana kita harus menghargai kitab dari Tuhan, dan kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengerti ini. Oke, baik. Saya yakin ada tambahan, tapi ditahan dulu Pak Pendeta.
Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita langsung ke Pak Pendeta. Baik, sekarang kita masuk kepada pendalaman di hari Jumat. Telah kita mempelajari semua pelajaran dalam satu pekan ini, tiba kita kepada hari Jumat yang menuntun kita kepada sebuah kesimpulan. Ada keputusan yang harus kita buat di sini, ya. Jadi kita tidak sekedar mempelajari technicality, tapi juga harus membawanya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagaimana kita boleh menghargai setiap firman Tuhan, ya, yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan tadi melalui ayat hafalan, bahwa itu memberikan kesan kepada kita bahwa 66 kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah saksi yang setia tentang bagaimana Tuhan semesta langit memperkenalkan rencana penebusan, menjalankan rencana keselamatan bagi kita umat manusia yang telah jatuh. Kecuali kita mempelajari saksi itu, bagaimana kita bisa tahu jalan menuju keselamatan. Ya mungkin ada orang yang akan bacakan kepada kita atau yang akan membagikan kepada kita tanpa kita harus membukanya. Itu mungkin dalih beberapa orang. Tapi saya lebih suka untuk mengatakan timbalah sendiri ya dari firman Tuhan. Karena kita adalah bangsa yang beruntung, bangsa Indonesia. Karena kita mempunyai setidak-tidaknya 2 terjemahan. Satu ITB, Indonesia Terjemahan Baru, dan satu Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS. Ya. Saya juga sering gunakan itu ya. Ketika dalam perjalanan, menarik untuk membaca terjemahan dinamis. Ya. Wow, ya kita jadi rada sesuatu, ini jadi gaul sekali ya bahasa itu ya. Jadi ini menarik. Jadi kita baca. Tapi jangan pernah lupa, karena kita ingat bahwa firman Tuhan yang tertulis ini adalah produksi dari Roh Tuhan, Roh Kudus, maka kita juga harus minta kepadanya agar kita dituntun. Dengan demikian kita bisa memahaminya. Ya. Tapi selain daripada itu, pelajaran kita ini juga memberikan semacam saran agar kita bisa lebih baik dalam memahami Alkitab. Humanly speaking, ya dia melihat kepada kapasitas manusia ya untuk mempelajari Alkitab, yaitu ada beberapa perkakas atau alat-alat bantu Alkitab. Ya contohnya di Alkitab saya sendiri ya, ini keluaran Lembaga Lagu Indonesia. Di belakangnya ini ada tools ya yang bisa menolong saya untuk memahami Alkitab. Ini mungkin jarang disebutkan ya. Contohnya kamus, kan ada kamus ini, kamus Alkitab nih. Lalu ada juga ini peta ya. Sangat baik untuk menguasai peta ini ya. Waktu kita di sekolah dasar, kita sudah diajari peta. Sampai di SMA pakai peta buta. Ya peta buta di mana? Ya, tapi nggak ada dibuat gambar sungainya, tidak ada, nggak. Jadi kita bisa harus tentukan, oh di mana ini? Di sini kita bilang. Nah, seperti itu juga ya. Ketika kita mempelajarinya kita bisa mengerti. Dan ketika itu membaca narasi dalam sebuah Alkitab, kita bisa mengikutinya seolah-olah ada sebuah peta yang terjadi di dalam kepala kita ya. Ada semacam GPS. Maka pergilah mereka ke Mesopotamia contohnya. Datang dari mana mereka? Oh, dari Damsyik. Oh, berarti agak mengiri ya, agak menganan ke atas. Seperti begitu. Jadi kita tahu. Maka saya melalui lembah ini. Lembah mana? Oh, lembah ini. Oh, berarti mereka ada di mana? Oh, tadinya dari sini. Karena ada peta dalam pikiran kita, atau dengan alat bantu kita lihat peta itu ya. Lalu jaraknya, ketika disebutkan misalnya orang Majus datang berkunjung kepada Yesus, waktu dia lahir tentu saja kan, Matius pasal 2, lalu Yesus masuk, lalu Yesus lahir. Nah berapa lama dari orang Majus dari tempat mereka sampai kepada Yesus? Udah banyak orang karena tidak lihat peta. Oh itu seperti kita ya, naik pesawat selesai, nyampe begitu. Padahal itu bisa kita hitung kurun waktu
paling kurang 40 hari. Artinya sudah cukup lama. Karena kita juga dapat cerita dari Lukas tambahan bahwa Yesus disunat dulu. Baru Yesus dibawa ke Yerusalem. Jadi Yesus dibawa ke Yerusalem bukan hanya umur 12 tahun. Ada dia juga pada waktu bayi, yaitu pada waktu orang tuanya mempersembahkan korban, ya, termasuk juga korban ini penghapus dosa, kira-kira begitu. Nah, itu peta yang perlu. Ada tools yang perlu, ya, yaitu peta, kamus, dan bagi mereka yang punya handphone, ya, cellphone, ya, kita bisa download, ya, ada beberapa aplikasi Alkitab yang bisa menolong, yang jadi semacam karena gini, Alkitab elektronik ini salah satu keunggulannya jadi seperti concordance. Jadi tinggal bikin mode search sebuah kata, lalu disebutkan kepada kita ini semua kata yang muncul. Nah, kita tergantung mau pakai di buku ini saja atau di perjanjian ini saja atau seluruh Alkitab. Lalu kemudian kita pelajari setiap kata. Demikianlah Martin Luther, William Miller mempelajari tentang kedatangan Tuhan. Jadi dia pakai concordance. Nah, kita sekarang, ya, sambil kita menunggu, ya, daripada tidak ada yang dikerjakan kan, karena menunggu kan membosankan. Tinggal mau research, cari, oh ini artinya, lalu pelajari dengan baik, pelan-pelan, baru kita dapat kekayaan, ya, pengetahuan dari firman. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulannya. Bella sudah berdiskusi bersama. Seperti seseorang yang menemukan harta karun, lalu pergi menjual semua hartanya, lalu membeli tanah itu, demikianlah orang yang menggali firman Tuhan. Walaupun mungkin satu ayat saja, tapi menemukan arti yang dalam, arti yang kaya, dengan melihat pola pengulangan teks dan konteks yang telah kita pelajari sepanjang pekan ini, sehingga ia disebutkan sebagai seorang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Bagaimana dengan Anda? Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.